Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kode etik kode perilaku. Kita mengambil studi kasus front end developer. Next. Untuk anggota kelompoknya di sini ada saya sendiri, Arthur Zephalian Alfani dengan NIM 102092430009. Lalu selanjutnya saya, Finansius Serangga dengan NIM 1020924320. Kemudian ada saya Dewangga Sindagi Fatroman dengan NIM 102092430073. Saya Ali Murdani dengan NIM 102092430007. Kemudian pendahuluan, seorang front-end developer adalah salah satu profesi dari kategori teknologi informasi, di mana ia bertanggung jawab untuk mengimplementasikan konsep atau desain yang sudah tersedia ke aplikasi atau website. Tugas utamanya menulis kode yang efisien dan terstruktur, berkolaborasi dengan back-end atau UI/UX designer, mendeteksi dan memperbaiki bug. Lalu seorang front-end itu harus memahami keamanan data dan kebijakan privasi pengguna. Lalu selanjutnya, Oke, kemudian ada kode etik dan Selanjutnya selanjutnya yaitu terkait dengan kode etik dan perilaku, di mana dari kode etik dan perilaku dari front-end developer itu ada berbagai hal, terutama yang pertama itu terkait prinsip etika, di mana yang pertama yaitu beliau harus bertanggung jawab dan menyadari bahwa dampak pekerjaan terhadap pengguna dalam khalayak yang luas. Terus selanjutnya pastinya harus berintegritas dengan menjunjung kejujuran dalam pelaporan atau mengambil keputusan. Lalu juga pastinya harus memperhatikan keamanan dan privasi untuk melindungi data pengguna dari kebocoran dan penyalahgunaan terkait data-data tersebut. Lalu juga tidak lupa untuk memperhatikan kualitas untuk menghasilkan kode yang efisien, karena hal ini mudah untuk dipelihara untuk kedepannya dan untuk partner kerja kita sehingga lebih mudah dalam memperbaiki kode-kode tersebut dan pastinya harus sesuai dengan standar industri. Terus selanjutnya kita harus menghargai hak cipta dan menghindari plagiarisme dan menggunakan aset digital yang sesuai dengan lisensi. Lalu juga ada berbagai pedoman perilaku profesionalisme, di mana yang pertama yaitu perlu jaga keamanan data. Lalu juga pastinya tidak membocorkan data atau informasi yang sensitif atau yang bersifat privasi. Lalu pastinya yaitu membuat kode yang rapi dan juga mengikuti standar industri pada website. Lalu terbuka pada masukan, kritik, saran yang pastinya membangun pada diri kita ataupun untuk perusahaan. Terus selanjutnya yaitu jangan merusak sistem seperti hindari tindakan yang merugikan sistem dari klien. Lalu memberikan pelayanan adil dari semua pihak atau stakeholder yang terkait. Selanjutnya untuk rencana penegakan, di sini ada 4 poin. Yang pertama dalam proses melaporkan pelanggan. Untuk A, di sini proses internal bisa melalui atasan, HRD ataupun tim etika. Lalu yang kedua ada eksternal melalui asosiasi profesi IT jika kasusnya berat dan memiliki dampak yang luas. Dan yang ketiga adalah pelaporan anonim untuk menjaga identitas dari pelapor agar tidak terintimidasi dari pelaku. Yang kedua di sini ada otoritas yang bertanggung jawab untuk investigasi. Yang pertama ada tim etika dan kepatuhan, yang kedua ada Human Resource Department, yang ketiga ada manajemen proyek yang berperan membimbing tim developer, dan yang keempat ada asosiasi profesi IT lingkup nasional. Yang ketiga di sini ada potensi sanksi, ada 3, ringan, sedang, dan juga berat. Untuk ringan berbentuk teguran lisan ataupun teguran dalam bentuk tulisan. Yang kedua secara sedang pembatasan proyek atau akses pelatihan ulang etika. Dan yang terakhir adalah sanksi yang berat, yaitu pemutusan kontrak, blacklist, dan juga tindakan hukum. Yang terakhir rencana tindak lanjut. Yang pertama evaluasi sistem kerja dan juga komunikasi. Yang kedua pelatihan ulang kerja profesi. Yang ketiga transparansi dokumentasi kode. Dan yang terakhir audit dan feedback secara berkala. kemudian ada analisis dampak. Kode etik membantu mengatasi berbagai tantangan pengembangan front-end di Indonesia. Dari masalah keamanan data pribadi yang sudah semakin penting di era digital seperti sekarang ini, kode etik tersebut juga dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya aksesibilitas. Dengan adanya peraturan yang jelas serta mekanisme yang
Mekanisme penegakan dapat mengurangi dan mencegah praktik manipulatif serta memperbaiki reputasi industri teknologi digital di Indonesia. Hal ini sejalan dengan regulasi terbaru mengenai etika AI dan teknologi dari pemerintah Indonesia yang mendorong pengelolaan teknologi digital secara bertanggung jawab. Kemudian ada sekian daftar pustaka yang kami pakai. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.